Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita punya narasumber. Narasumber kita ini adalah salah satu masyarakat yang berprestasi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Terus baru-baru ini mendapatkan penghargaan yang cukup besar. Kira-kira seperti apa dan kenapa beliau bisa mendapatkan penghargaan seperti itu? Kita akan bahas sama beliau. Langsung saja mari kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Kak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh mungkin Kak diperkenalkan dulu dirinya ke teman-teman di rumah. Ini Kakak siapa dan sebagai apa? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Andi Bakri Amar. Saya asli Opu. Kita tahu aja Opu kah? Iya. Apa? Opo yang kayak gelar bangsawan. Bukan. Apa tuh Kak? Orang pulau. Oh, orang pulau. Orang pulau. Saya lahir di Pulau Kayuadi tahun 1988. Kebetulan ibu saya almarhum sama ayah saya tugas mengajar di Pulau Kayuadi. Jadi saya lahirnya di sana. Oh, jadi kita orang Opo, ternyata itu orang pulau, guys. Orang pulau, iya. Oh, jadi Kak Bakri Pak panggilannya. Panggilannya saja Pak Bakri atau Kak Bakri. Oke, jadi Pak Bakri ini ternyata orang Kayuadi. Orang Kayuadi. Nah, kalau ini kita sekarang maksudnya sebagai apa dan dari mana? Oh, jadi saya ini selaku anggota kepolisian. Saya bertugas di Polres Kepulauan Selayar, khususnya selaku Kanit Tindak Pidana Korupsi. Kan tindak pidana korupsi di Satuan Reskrim Polres Kepulauan Selayar. Kebetulan saya juga bawa anggotaku ini, namanya Bribtu Osep Wijaya sama Bribda Rian Hidayat. Oke, jadi kita kedatangan Kanit Tindak Pidana Korupsi Kabupaten Kepulauan Selayar. Iya. Nah, kalau boleh tahu itu tugasnya apa-apa saja tuh Kak? Tugasnya yang pertama tentunya adalah bagaimana kita melakukan penyelidikan maupun penyidikan terkait dengan kasus-kasus yang dugaannya itu misalnya ada kegiatan atau apa terkait dugaan tindak pidana korupsi begitu. Jadi kalau ada misalnya kegiatan yang disinyalir ada korupsinya, kami bisa turun langsung di sini untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan. Oke, jadi kalau ada kegiatan-kegiatan yang diduga, oh kayaknya ini kayak ada melenceng-melencengnya, nanti kita yang turun sama tim. Ada informasi dari masyarakat, ya kami kalau ada informasi tentunya kami harus tindak lanjuti. Bagaimanapun kami kan selaku anggota Polri, tugasnya salah satunya yaitu melakukan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Oke, jadi siapapun masyarakat ini bebas untuk kalau misalnya mendapatkan hal-hal seperti itu bisa langsung melapor ke kita. Bisa. Yang penting harus didukung dengan alat bukti. Jangan asal lapor saja. Oke, jadi jadi mungkin teman-teman ini di rumah yang melihat atau mengetahui mungkin ada hal-hal yang kayak ada korupsinya, ini langsung bisa mungkin melapor ke Pak Bakri. Iya, boleh. Namun harus disertakan alat buktinya. Iya. Oke, nah baru-baru ini seperti yang kita ketahui bahwa baru-baru ini Pak Bakri ini mendapatkan sebuah penghargaan begitu. Nah, boleh diceritakan mungkin tuh penghargaan bagaimana tuh Kak? Seperti apa? Jadi penghargaan yang kami terima ini sebenarnya bukan penghargaan individu. Ini adalah penghargaan kepada unit kami, unit tindak pidana korupsi. Cuma karena saya kanitnya, jadi saya perwakilan dalam hal penerimaan penghargaan itu. Ini kami melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan BIMTEK di tingkat SD, TK dan SMP di tahun 2021, di mana bisa saya ceritain awal-awalnya. Silakan Kak. Jadi pada awalnya itu ada kayak keluhan dari masyarakat di media sosial, dalam hal ini Facebook, bahwa di Kabupaten Kepulauan Selayar ini ada beberapa sekolah, hampir seluruh sekolah di tingkat TK, SD, SMP melaksanakan kegiatan BIMTEK yang dilaksanakan di Makassar dengan tema untuk pengembangan profesi guru. Itu pelaksananya itu dilaksanakan oleh pihak swasta. Nah,
Kemudian ada keluhan masyarakat, kenapakah harus dilaksanakan di Makassar? Kenapa tidak di Selayar saja? Kalau BIMTEK gitu, BIMTEK begitu ji. Ada keluhan-keluhan kayak begitu. Sehingga pada saat itu pimpinan dalam hal ini Bapak Kapolres, AKBP Ujan Darmawan Hadi Saputra memerintahkan kepada kami, coba lakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Coba lakukan penyelidikan, apakah memang ada unsur perlawanan hukum dan bisa menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi. Sehingga kami melakukan penyelidikan, melakukan permintaan keterangan, pengumpulan dokumen. Jadi kami lakukan permintaan keterangan itu sekitar, saksinya itu sekitar 190 kalau tidak salah. 190 orang. Kemudian pengumpulan dokumen terkait kwitansi pembayarannya apa semua. Kami lakukan pengumpulan di situ. Kami temukan bahwa memang pelaksanaan BIMTEK di tingkat TK, SD, dan SMP itu boleh dilakukan, tapi harus dilaksanakan oleh lembaga kementerian ataupun dinas. Jadi kalau dilaksanakan oleh swasta tidak boleh dilakukan, itu akan melanggar hukum. Dari itulah kemudian kami melakukan investigasi permintaan perhitungan kerugian keuangan negara ke APIP, dalam hal ini rekan-rekan di inspektorat. Ditemukanlah bahwa memang ada kerugian keuangan negara dalam hal ini sekitar 1,3 miliar, sesuai dengan penghargaan yang tadi itu. Dari penghargaan ini, dari kerugian keuangan negara ini, setelah keluar dari APIK bahwa ada kerugian 1,3 miliar, kami melakukan pembicaraan kepada kepala dinas pendidikan dan teman-teman kepala sekolah yang mengikuti, bagaimana ini? Ini ada kerugian keuangan negara. Kira-kira baiknya bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah mau tidak Bapak Ibu ini melakukan pengembalian kerugian keuangan negara? Jadi dari hasil itu, alhamdulillah teman-teman dari pihak dinas pendidikan dan kepala sekolah ini menyetujui untuk melakukan pengembalian kerugian keuangan negara dan disetor ke rekening pemerintah daerah. Kira-kira begitu awal ceritanya. Jadi dan itu prosesnya lumayan lama, Kak? Lumayan lama karena awal penyelidikan kami itu kalau nggak salah bulan 10 2021. Dan karena saksinya sangat banyak dan pengumpulan dokumennya sangat banyak, perhitungan kerugian negara juga tentu agak sekitar 3 bulan 5 bulan baru keluar perhitungannya, dan ya diperoleh itu sekitar, dan sampai dengan pengembalian selesai pada bulan Agustus 2022. Jadi kurang lebih 1 tahun. Iya, memang agak ribet kalau penyelesaian korupsi itu agak lama memang prosesnya. Oke, jadi kalau penyelesaian kasus-kasus korupsi seperti yang dikatakan oleh Pak Bakri itu agak lama, dan yang di Selayar sendiri hampir 1 tahun dengan saksi untuk kasus ini sendiri sekitar 190 orang. Dan itu saksinya dari siapa-siapa saja tuh, Pak? Banyak. Saksinya mulai dari kepala sekolah, bendahara, penyelenggara kegiatan, kepala dinasnya sendiri, dan ahli perhitungan, kemudian ahli perlawanan hukumnya. Kita ambil semua keterangannya di situ. Oke, dan akhirnya di bulan 8 tahun 2022 akhirnya kembali ke negara. Oke, dan kita mendapat penghargaan karena kasus ini. Iya, jadi awalnya itu kenapa kami mendapatkan penghargaan, karena kami di Polres itu atau di kepolisian itu setiap tahunnya itu ada semacam audit dari Irwasda maupun Irwasum. Nah, dari pelaksanaan audit kinerja itu, kami di unit tindak pidana korupsi mendapat temuan positif. Satu-satunya di Polres Kepulauan Selayar mendapat temuan positif di unit tindak pidana korupsi di Satreskrim. Temuan positifnya ini karena adanya penyelesaian kasus dan adanya pengembalian kerugian keuangan negara. Kemudian dari situ ada usulan dari Irwasda untuk memberikan penghargaan kepada anggota unit tindak pidana korupsi yang melakukan penanganan kasus itu. Dan setelah ada itu, Kapolres, dalam hal ini Bapak AKBP Ujan Darmawan Hadi Saputra, di sekitar bulan 12, tanggal 12, kami mendapat penghargaan dari Bapak Kapolres
terkait dengan pengembalian kerugian negara ini disusul dengan penghargaan dari Bapak Kapolda pada bulan kemarin, pada bulan ini ya? Iya, pada bulan Maret? ini. Iya, pada bulan Maret, pada bulan Maret. Oke, jadi penghargaannya dari Kapolres dulu, terus dapat lagi penghargaan dari Kapolda. Harus berjenjang karena penghargaan itu tidak sembarang pemberian penghargaan, harus melalui rapat dirapatkan terlebih dahulu apakah layak ini tidak mendapatkan penghargaan. Baru setelah ada rapat, ada kesimpulan bahwa ini memang berhak atau layak untuk mendapatkan penghargaan. Deh, keren. Dan ini satu-satunya kasus korupsi yang didapatkan di Selayar untuk dalam beberapa tahun terakhir ini. Atau ada lagi kasus lain? Ada di kami di tahun 2021 alhamdulillah juga mendapat penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal penyelesaian kasus korupsi terbanyak. Kami alhamdulillah peringkat 5 di Indonesia pada waktu itu. Kembali pada masa pemimpinan Pak AKBP Ujang Darman. Jadi Selayar mendapatkan peringkat kelima di Indonesia. Di Indonesia. Sebagai yang terbanyak menyelesaikan kasus korupsi. Iya. Oke, keren. Dia banyaknya itu Polres lain atau di mana-mana banyak dan Selayar tuh masuk 5 besar, Masuk guys. 5 besar. Alhamdulillah. Nah, jadi ternyata agak banyak juga ini di kasus-kasus korupsi di Selayar. Iya, kalau pastinya karena buktinya banyak penyelesaian kasus. Ya, oke, ya kita berharap saja semoga ya. Nggak berharap Jaki ini penghargaan terakhirnya sih menyelesaikan kasus korupsi, tapi semoga tidak ada lagi kasus korupsi nih, Pak. Salah, mudah-mudahan. Oke, nah kan kita yang datang langsung itu menghadiri atau menerima penghargaan itu. Yeah. Bagaimana perasaannya itu di tengah-tengah sekarang itu kan kita lagi menghadapi banyak berita di luar sana tentang Polri yang kayak agak miring begitu. Namun kayak akhirnya kita punya bahkan mendapatkan penghargaan dan menyelamatkan lagi uang negara. Bagaimana perasaannya kita sendiri ini? Kalau perasaan pribadi ya, siapa yang tidak bangga? Siapa yang tidak bangga? Kita dari Polres Kepulauan, satu-satunya Polres Kepulauan itu ya di Selayar, di Sulawesi Selatan ini. Nah, wilayahnya boleh dibilang terpencil, terbelakang dibandingkan dengan wilayah lainnya. Namun alhamdulillah dengan wilayah yang menurut mereka, menurut kebanyakan orang bahwa daerah terpencil kan bisa berprestasi. Dan alhamdulillah tidak semua orang bisa berprestasi seperti ini menurut saya, karena pada pemberian penghargaan kemarin itu Polres hanya dua Polres yang menerima penghargaan perwakilannya, yaitu Polres Tabes Makassar dan Polres Kepulauan Selayar. Ya, kira-kira begitu. Hanya 2 guys, Polres dan Selayar masuk, dan karena Pak Bakri dan teman-temannya. Jadi ini ya ini menurutku ini masyarakat wajib tahu begitu kalau polisi-polisi itu banyak yang melakukan hal-hal yang kayak besar, tapi mungkin ya banyak yang tidak tahu. Jadi makanya ini Pak harus mereka tahu. Oke, jadi ini sudah berapa lama kita menjabat sebagai Kanit Tipikor ini? Kalau Kanit baru sekitar 8 bulan ya, 8 bulan. Tapi sebelumnya saya sudah memang lama di unit Tipikor. Saya di unit Tipikor itu sekitar 8 tahun. 8 tahun. Kemudian anggota saya ya, ini Pak Rian sama Pak Osep Wijaya, andalan saya semua. Oke, jadi baru 8 bulan dan sudah menyelesaikan kasus yang besar dan beberapa kasus-kasus lainnya. Alhamdulillah. Jadi lumayan keren juga ini Pak Kanit kita, karena di usia jabatannya yang baru sebentar sudah menyelesaikan kasus besar, bahkan alhamdulillah sampai kembali itu uang negara. Iya, pengembalian itu susah. Pengembalian itu susah. Bagaimana orang kita ajak diskusi, kita berikan bahwa kalau kita tidak kembalikan ini konsekuensinya kalau lebih besar. Belum tentu orang mau kembalikan. Biasa ada kerugian negara sekitar 400, 500. Tapi kita kasih waktu, namun tidak ada daya dan upaya mereka kan tidak tahu apakah tidak ada kemampuan, saya tidak tahu. Cuma kita biasa kalau ada kasus korupsi, jadi tidak semua itu kalau ada temuan kerugian negara kita langsung tindak, tidak. Di unit tindak pidana korupsi itu kita utamakan pengembalian negara. Kita utamakan pengembalian negara, itu sudah perintah pimpinan bahwa kasus korupsi harus diutamakan pengembalian kerugian keuangan negara. Karena kalau orang ditahan
bukan mengembalikan kerugian negara, bahkan menambah kerugian negara, kan harus kita kasih makan, kita jamin hidupnya di penjara berapa tahun, 5 tahun, 6 tahun kan. Jadi upaya pengembalian negara itu upaya yang pertama kita lakukan. Dan untuk penegakan hukum ya itu adalah upaya terakhir. Oke, jadi ya diutamakan dulu ini, semoga uangnya yang dipakai itu kembali. Uangnya untuk kembali. Karena kan biasa juga ya dibalas dengan tahanan. Iya, kalau ditanggung orang kan justru menambah kerugian negara. Oke, nah kalau untuk kasus kemarin sendiri itu penanggung jawabnya kalau boleh tahu itu siapa tuh Pak? Penanggung jawabnya tentunya yang pertama adalah Bapak Kapolres. Beliau adalah penanggung jawab pengarah kami di dalam hal penanganan kasus tindak pidana korupsi. Jadi kasus korupsi itu kasusnya sensitif dan rawan. Harus diperlukan pemimpin yang tegas, pemimpin yang memiliki kepribadian. Kalau tidak agak susah penanganannya. Kalau yang di kasus itu sendiri itu sejauh yang kita selidiki dan lain itu penanggung jawabnya tuh Kasat Reskrim dan Kanit Tipikor gitu. Yang melakukan korupsi. Penanggung jawabnya terkait itu banyak. Itu yang banyak terkait dengan kalau misalnya dana kemarin itu dana BOS untuk pelaksanaan BIMTEK itu ya. Pertama kepala sekolahnya tentunya mengikuti kegiatan, penyelenggara kegiatan dan kepala dinasnya. Tapi itu kegiatan berjalan. Berjalanlah itu maka ada perbuatan melawan hukumnya. Karena sebenarnya simpel gitu. Seandainya kasus itu BIMTEK itu dilaksanakan oleh lembaga kementerian atau dinas boleh dilakukan. Tapi karena dilaksanakannya oleh lembaga swasta, maka tidak boleh karena kalau tidak salah di Juknisnya itu terkait pengelolaan dana BOS pasal 12 huruf I kalau tidak salah, dalam pengelolaan bunyinya ya, dalam pengelolaan dana BOS dilarang menggunakan untuk kegiatan BIMTEK pelatihan yang dilaksanakan oleh di luar kementerian atau dinas. Jelas sekali. Tapi tetap dilakukan. Mungkin karena rekan-rekan kepala sekolah ataupun pelaksananya mungkin kurang melihat atau kurang membaca undang-undang. Ya, kurang membaca undang-undang dan juga ya gitu deh. Tapi alhamdulillah berhasil dan ya terima kasih juga ini karena itu kerjasamanya teman-teman yang melakukan itu, alhamdulillah mau kerjasama dengan polisi dan akhirnya berjalan dengan lancar. Nah, selama menjabat ini jadi anggota Polri khususnya di unit Tipikor ini, boleh diceritakan mungkin suka dukanya selama menjabat di sana itu bagaimana Pak? Suka dukanya kalau sukanya banyak ya. Banyak, mulai dari bagaimana kita memiliki banyak teman baru, pengalaman baru, ilmu baru. Kemudian penyidik Tipikor ya boleh kata ya disegani lah kalau seorang penyidik Tipikor, asal memiliki integritas itu tentunya begitu. Kalau dukanya pertama itu waktu untuk keluarga kurang karena kita biasa dalam hal penanganan kasus tindak pidana korupsi itu kebanyakan waktu di lokasi TKP-nya, misalnya ada kegiatan pembangunan di Pasir Lambena, kita biasa di sana atau sekitar 3 minggu, 4 minggu, karena untuk melakukan permintaan keterangan saksi masyarakat untuk meninjau lokasi kegiatan pembangunan. Agak lama, kemudian saksinya banyak. Jadi saya pernah ada kasus kami tangani terkait dengan pengadaan lampu tenaga surya. Saksinya juga sekitar 145. Kami di Tipikor itu boleh dikata tinggal di kantor sekitar 3 bulanan lebih. Saya hanya pulang di rumah untuk mandi, sarapan, lihat anak, ke kantor lagi. Sekitar 3 bulan. Jadi waktunya ya agak kurang begitu saja. Jadi dukanya lebih ke waktu untuk keluarga agak berkurang. Ya namanya juga abdi negara. Terus sukanya itu punya teman baru dan lain-lain. Nah kalau ini Pak, kasus-kasus yang pernah kita tangani itu apa saja ini yang terkait tindak pidana korupsi?
Sudah banyak ya. Saya di unit tindak pidana korupsi 2015. Rata-rata kasus yang terbanyak itu adalah pengelolaan dana desa. Kepala desa. Kepala desa. Kepala Kemudian desa. yang kedua ya terkait pengadaan barang dan jasa. Terkait kegiatan pembangunan pemerintah ada juga, dan ada juga di dinas pendidikan terkait dengan dana BOS. Rata-rata itu kegiatan kalau di daerah, khususnya di Polres Kepulauan Selayar ini. Namun rata-rata yang kebanyakan itu adalah dana yang paling banyak kami tangani ini 4 tahun terakhir adalah pengelolaan dana desa. Mungkin karena uang yang desa mungkin kaget ya, karena anggaran yang begitu banyak, dan apalagi di daerah kepulauan, mohon maaf ini ya, sumber daya manusia agak kurang. Biasa itu di satu desa itu boleh dibilang yang bisa menggunakan laptop ya paling banyak 3 orang atau 4 orang paling banyak. Padahal kan staf desa itu banyak, ada sekitar 15-an. Itu kira-kira. Jadi paling banyak itu di Selayar yang didapat tindak pidana korupsinya itu desa, kepala desa, dana desa. Oke, jadi mungkin ini kepala desa yang lain harus waspada ini. Hati-hati kalau ada Pak Bakri datang ke kampung tak. Iya, juga kami selalu mengutamakan penyuluhan. Jadi kami juga ada kegiatan, ada kegiatan terkait penyuluhan, bagaimana pencegahan tindak pidana korupsi di desa-desa. Karena kita tahu itu sumber daya manusia yang kurang, jadi kami ada program. Ada biasa juga boleh kepala desa kalau mau sharing terkait dengan pengelolaan dana desa di kantor boleh. Kami terbuka terkait dengan itu, karena memang kita utamakan pencegahan. Iya, kayak begitu. Oh, bahkan ini di unit tipikor itu turun langsung melakukan penyuluhan kepada desa-desa. Ada kegiatannya kayak begitu. Karena desa-desa ini yang paling rawan. Karena ya anggaran banyak, dan mohon maaf mungkin beberapa desa SDM-nya belum mampu untuk mengelola anggaran sebanyak itu. Oke, nah Pak, terakhir harapannya mungkin sama teman-teman mungkin di unit tipikor itu sendiri atau teman-teman Polri yang lainnya, silahkan Pak. Kalau harapan untuk teman-teman di unit tipikor dulu khususnya, bahwa jangan bosan-bosan untuk belajar. Karena di unit tindak pidana korupsi setiap kasus berbeda-beda undang-undangnya. Kasus dinas pendidikan misalnya, dinas pendidikan ya kita belajar terkait dengan undang-undang di pendidikan. Kalau kasusnya di dinas kesehatan, kita belajar terkait dengan juknis-juknis yang ada di dinas kesehatan. Jadi setiap kegiatan itu memiliki undang-undang yang berbeda. Jadi jangan berhenti belajar, jangan berhenti puas, dan jangan sombong. Perintahnya Kapolres itu jangan sombong. Selalu bilang begitu, jangan sombong, selalu rendah diri. Kemudian untuk rekan-rekan di Polres Kepulauan Selayar, menurut saya harus selalu jiwa presisi. Presisi itu sekarang logonya Polri kan presisi. Presisi dalam melaksanakan tugas. Kalau kita sudah presisi ditambah dengan melakukan inovatif dalam pelaksanaan tugas pokok kita, insya Allah pimpinan akan memperhatikan apa yang kita laksanakan selama ini. Ya, jadi tidak semata-mata itu harus stuck sampai di situ, justru malahan kalau masuk di situ harus lebih banyak lagi belajar. Harus belajar. Beda undang-undangnya. Beda undang-undangnya, setiap tahun beda. Jadi tahun 2020 juknisnya berbeda, 2021 berbeda, 2022 pasti berbeda. Jadi harus selalu rajin belajar. Bahkan dalam hal yang sama isinya bisa berbeda setiap tahun. Oke, jadi ya seperti yang dikatakan sama Pak Kanit kita, kalau ya harus selalu belajar, karena ya belajar menghadapi perubahan. Oke, nah hal yang mau disampaikan mungkin sama pihak-pihak mungkin yang kayak sudah mau bekerja sama dengan kita terkait ini pencegahan korupsi, atau mungkin pihak-pihak yang dihimbau untuk cangkih korupsi gitu. Nanti berhadapan kisah Pak Bakri. Kalau pesannya ya, pertama kalau untuk masalah korupsi, pergunakan anggaran sesuai dengan aturan yang ada untuk pelaksanaan anggaran itu.
Kemudian untuk masyarakat yang menemukan ada penyelewengan dalam penggunaan anggaran, silakan melapor ke kepolisian dengan membawa tentunya alat bukti. Insya Allah kami pasti proses. Itu saja kira-kira. Oke, terima kasih banyak Pak. Oke teman-teman, jadi saya mewakili mungkin masyarakat Selayar mengucapkan selamat kepada Kanit Tipikor ini karena sudah mendapatkan penghargaan itu, dan tetap semangat untuk kerja supaya kasus-kasus korupsi ini tidak ditemukan lagi. Amin, Meskipun amin, mungkin itu bakalan mengakhiri mungkin prestasi yang didapat untuk tindak pencegahan korupsi, tapi semoga itu tidak ada lagi nih di Selayar. Oke, terima kasih banyak Pak sudah mau hadir di sini berbincang-bincang sama kami. Selamat sekali lagi, dan untuk teman-teman di rumah jangan lupa untuk video kami di like, di komen, dan di share. Dan jika punya saran narasumber silahkan untuk menghubungi pihak LT TV. Terima kasih Pak, terima kasih guys. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa channel YouTube kami di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.